Ya memang kasus Vina dan juga Eki ini menjadi sorotan publik begitu ya. 1 bulan memang setelah muncul di layar lebar, kemudian 8 tahun memang ini kasus ini belum tuntas juga sampai saat ini. Polda Jawa Barat terus mengusut tuntas dengan terus menurunkan ada tim khusus saat ini, kemudian juga ada call center yang dibuka, ada hotline yang dibuka dan juga kabarnya Propam ini sudah memanggil Ibtu Rudiana yakni ayahanda Eki untuk dimintai keterangannya selain juga saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan. Kita akan membahas lebih dalam mengenai kasus ini sudah ada Komjen Purnawirawan Ogroseno, Wakapolri periode 2013 sampai dengan 2014. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Bambang. Selamat pagi. Saya mau ke Pak Ogro dulu. Pak Ogro, kalau melihat ini kan nampaknya juga cukup serius begitu ya penanganan selain juga ada arahan dari Presiden Joko Widodo. Melihat Polda Jawa Barat sudah kabarnya memanggil dari ayahanda Eki, ya ini pelapor di tahun 2016, kemudian juga sudah ada hotline tim khusus yang diturunkan untuk kasus ini. Seperti apa sih biasanya penanganan yang lebih serius melihat kasus ini sudah cukup lama, 8 tahun begitu Pak? Iya, jadi sejak awal saya katakan ini Eki dan Vina ini sudah menjadi aset dunia dalam penegakan hukum. Jadi bukan aset masyarakat Cirebon atau polisi atau jaksa atau pengadilan, bukan. Jadi seharusnya dibentuk tim gabungan pencari fakta. Jadi ini tim gabungan pencari fakta ini mempunyai pekerjaan cukup berat karena dia benar-benar harus bisa menemukan bukti baru bahwa perkara ini sebenarnya seperti apa. Jadi untuk mematahkan kalau memang dianggap perkara yang kemarin itu dianggap direkayasa. Kalau tidak ditemukan bukti baru memang sulit untuk mengatakan bahwa ini kasus ini rekayasa gitu. Jadi menurut saya sebaiknya kembali kepada tim gabungan. Jadi tim khusus di Polri aja nggak cukup ya? Mungkin tim gabungan dari Kejaksaan juga, dari kepolisian gitu ya Pak ya? Iya. Ini sudah masalah dunia, jadi mungkin dari juru bicaranya dari Kementerian Luar Negeri juga ikut nih untuk menjawab kepada publik di luar. Oke, Pak Ugro, tapi kalau misalnya kita kan kemarin juga sama-sama melihat bahwa Propam juga melakukan pemeriksaan terhadap ayahanda dari Eki gitu ya. Nah ini artinya apakah pada saat itu yang menangani kasus ini juga ada kelalaian atau ada kesalahan prosedural, itu bisa dicek lebih lanjut kalau artinya kalau sudah masuk ke ranah Propam gitu? Iya. Jadi Propam juga melihat perkembangan hasil penyidikan kemudian dikaitkan dengan proses penuntutan dan proses pengadilan ya. Jadi dilihat apakah banyak pelanggaran etika profesi atau tidak. Karena Propam ini kan harus bisa juga mudah-mudahan bisa membantu pengungkapan kasus ini sebenarnya seperti apa. Karena seperti contoh misalnya gini, pada saat penangkapan kepada para tersangka waktu itu kemudian menjadi terdakwa dan terpidana ini apakah melalui mekanisme seperti sesuai dengan KUHAP seperti itu. Kemudian alat bukti apa saja itu Propam berhak mengecek. Kemudian alternatif tadi kan ada alternatif mungkin pembunuhan karena balas dendam karena cinta terhadap Vina atau pembunuhan sasarannya Eki atau ada masalah lain misalnya geng motor murni atau masalah narkoba dan sebagainya. Alternatif ini harus dikembangkan semua. Gitulah. Propam bisa masuk di situ kalau misalnya ada indikasi berkaitan dengan pelanggaran etika profesi atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota Polri yang terlibat dalam penyidikan ini. Kalau melihat untuk Propam yang meminta keterangan dari ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang dimana juga di tahun 2016 sebagai pelapor, Pak, ini mungkin bobotnya seperti apa sih kalau untuk pemanggilan ayah Eki ini? Ya, biasanya, sebaiknya Propam tidak memanggil, tapi tim dari Propam datang ke Cirebon, mungkin bisa juga mendengar keterangan dari masyarakat, didapatkan dari situ. Kalau dipanggil kan satu-satu membutuhkan biaya cukup besar bagi masyarakat dan anggota sini. Nah, ayahnya Eki yang jadi tim Propam lengkap turun ke Cirebon melakukan tugas khusus sehingga masalah pidana umum tetap dilakukan juga oleh tim khusus. Nah, masalah Propam tim khusus sehingga nanti jalan paralel. Mudah-mudahan di atas dua ini ada satu yang tim lah yang bisa dikhususkan untuk mengakomodir hasil Propam dengan hasil penyidikan tindak pidana umumnya ini, kemudian bagaimana keputusannya dan itu ada juru bicaranya sehingga tidak bola liar seperti kita dengar misalnya ada saksi baru lagi siapa Suroto. Katanya TKP di jalan raya kemarin TKP katanya ada di kebun dan sebagainya. Ini kan sudah jelas perbedaan seperti ini kan perlu ada keterpaduan bagaimana
penanganan pertama sampai dari berkas dan bagaimana penanganan para pelaku yang diduga tadi yang tidak benar itu aja. Pak Agro, selain itu juga mungkin sedikit mengenai ada call center, ada tim khusus. Call center ini berarti menampung dari masyarakat yang mempunyai informasi begitu ya Pak? Biasanya kalau seperti ini gimana? Apakah semua ditampung oleh pihak kepolisian kemudian ditelaah, diselidikkan lagi? Menurut saya juga tidak mudah ya call center itu. Karena dulu Polri waktu saya kabarkan membuat kontak center 110 itu membutuhkan operator minimal 50 sampai 100. Banyak ya? Ya kalau semuanya masuk, siapa yang terima? Kalau hanya satu kan nunggu, ya kan? Nah ini sebaiknya tim penyelidik saya katakan yang benar-benar qualified ya, tapi penampilannya tidak rambutnya gondrong diikat-ikat, tidak penampilan yang ya polisi yang ganteng-ganteng masih banyak nih, yang di reserse ya. Cara yang soft gitu ya? Diturunkan melakukan penyelidikan, tapi tidak mengundang masyarakat untuk klarifikasi di kantor pos, bukan. Datang ke masyarakat, wawancara saja, ditulis tangan. Nah, setelah wawancara, dibacakan, betul ini keterangan Bapak? Ya, Bapak juga tanda tangan, nanti saya tanda tangan. Terima kasih Pak, ini sudah memberikan keterangan kepada kepolisian. Udah, itu yang dihimpun nanti oleh tim. Nah, kalau diundang nanti harus klarifikasi, berita acara kan paling nggak 4-5 jam, masyarakat juga waktu saya terganggu habis ya. Kalau dari Mas Bambang sendiri melihatnya untuk kasus Vina dan Eki dengan ada yang keterlibatan ataupun pemeriksaan lebih lanjut dari tim khusus juga disediakan, kemudian dari Ibtu Rudiana juga sudah diperiksa lebih lanjut mengenai di Propam itu, artinya melihatnya seperti apa? Apakah ada kecurigaan-kecurigaan ataupun ada kejanggalan bahwa pada saat itu prosedur itu ada yang lalai? Yang pasti kejanggalan-kejanggalan itu sudah dirasakan masyarakat dan sekarang menjadi kehebohan ini karena masyarakat berpikir bahwa itu janggalan gitu. Makanya seperti kemarin saya sampaikan, audit investigasi itu penting gitu dan itu sudah dilakukan, ada progres yang dilakukan oleh Propam gitu, dan konon Irwasum juga menerjunkan timnya untuk melakukan pemeriksaan di sana terkait dengan penyelidikan 8 tahun yang lalu. Ini tentu sangat berbeda sekali dengan kasus hukumnya seperti yang disampaikan Pak Ugro tadi, terkait dengan penyelidikan, audit investigasi ini terkait dengan penyelidikan, proses penyelidikan sendiri, tapi terkait dengan kasusnya tentunya harus dipisahkan gitu loh, karena kasusnya sudah inkrah di pengadilan kan. Mungkin kalau ada bukti-bukti baru, tentu ada proses lebih lanjut, ada PK dan yang lain-lain seperti itu. Itu yang harapannya sih semua bisa clear dan tidak membuat bola liar semakin liar gitu loh. Tadi juga kita melihat bahwa Polda Jawa Barat membuat hotline center ya. Itu tentu seperti yang disampaikan Pak Ugro tadi ya, apakah efektif itu loh, karena menurut saya tentu itu akan menguras energi. Lebih baik sekarang ini sudah medianya medsos sudah informasinya sudah banyak banget ya, sudah sangat banyak gitu loh. Tinggal bagaimana ada analis dari informasi itu yang bisa merangkum dan kemudian melakukan penelusuran lebih dalam gitu loh. Itulah akan lebih efektif daripada membuka hotline. Jadi kalau saya melihat dengan adanya hotline ini hanya sekedar gimmick saja yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat itu, jadi sangat tidak efektif. Makanya lebih baik ya bentuk analis data terkait dengan yang beredar di media sosial, kemudian dalami apa yang terkait informasi apa yang ada di situ gitu. Karena kalau melihat informasi yang sekarang sudah beredar banyak tumpang tindih ya. Ada saksi yang muncul, kemudian juga saksi yang berubah-ubah juga begitu ya. Berubah-ubah, terus kemudian ada yang TKP-nya juga dari berbeda dan makanya harus ada analis ya. Pak Bambang, tapi kalau catatan dari Anda sendiri, apakah memang pihak kepolisian ini saat ini Anda melihatnya hanya mengandalkan saksi-saksi yang ada, tapi untuk bukti-bukti seperti crime scientific investigation tidak digunakan, mungkin bukti CCTV, bukti hasil otopsi dan lain sebagainya. Tapi tahan dulu ya, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.